Reporter Yang Seung-na memberitakan, saya mengakui Hengkuk, tapi Mega bersinar. Meskipun tim Jeong Gwancang gagal melampaui, mereka fokus pada kinerja pemain lokal Megawati Pertiwi dan rekor 600 poin timnya sepanjang musim. Mega mempertahankan peringkat ketiga dengan mencetak 614 poin dalam 24 pertandingan musim ini. Mega mencetak 24 poin terbanyak di antara kedua tim melawan Hengkuk, tetapi Jeong Gwancang harus mengakui keunggulan pemimpin liga, Hengkuk. Hengkuk mengalahkan Jeong Gwancang dengan skor 3-1 di babak kelima V-League 2024-2025. Hengkuk yang baru-baru ini memenangkan 5 pertandingan berturut-turut menjadi yang pertama mencapai tonggak sejarah 20 kemenangan. Dengan 58 poin, selisih dengan posisi kedua Hyundai 50 poin melebar menjadi 8 poin. Jeong Gwancang yang sedang dalam tren menanjak yang mengerikan dengan 13 kemenangan berturut-turut kalah 2-3 pada pertandingan terakhir ronde keempat. Dan kemudian tumbang melawan Hengkuk pada pertandingan pertama ronde kelima yang digelar 3 hari kemudian. Jeong Gwancang berada di peringkat ketiga dengan 47 poin. Pelatih menuangkan 29 ruangan dan kehilangan struktur keseluruhan. Mereka memiliki penyerang yang solid seperti Mega dan Bukirik, tetapi penerimaan mereka tidak stabil dan kualitas lemparan mereka buruk. Di sisi lain, Hengkuk menang dengan memanfaatkan kelemahan Jeong Gwancang dengan kerjasama tim yang berpusat di sekitar Kim Yeon-kong dan kekuatan organisasi yang stabil. Mereka juga memiliki keunggulan besar dalam memblokir 13-4. Itu adalah permainan di mana ada perbedaan dalam tingkat penyelesaian sebagai sebuah tim. Keunggulan Hengkuk, namun perhatian tertuju pada fakta bahwa Mega bersama dengan Kim Yeon-kong mencatat poin terbanyak untuk kedua tim pada hari itu, memamerkan kehebatan ofensif mereka yang konsisten dan melampaui 600 poin untuk musim ini. Mega mencetak 736 poin tahun lalu dan memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak lagi musim ini. Dia berada di peringkat ketiga dalam kategori ini dengan 614 poin, melampaui Kim Yeon-kong peringkat ke-6 476 poin dan memperoleh keunggulan dalam catatan pribadi. Komentar selanjutnya, reporter Lee Hoo-wang memberitakan, Jeong Gwancang gagal mengatasi tembok Hengkuk di ronde kelima. Setelah ronde keempat, hanya dalam 4 hari mereka menderita 2 kerugian terhadap Hengkuk. Jeong Gwancang kalah 1-3 dalam pertandingan tandang melawan Hengkuk. Setelah 13 kemenangan beruntun, Jeong Gwancang mengalami 2 kekalahan beruntun dan finish di posisi ketiga dengan 17 kemenangan dan 8 kekalahan 47 poin untuk musim tersebut. Setelah kalah 2-3 pada tanggal 30 bulan lalu di Daejeon, mereka gagal mengatasi tembok Hengkuk selama 2 pertandingan berturut-turut. Pada pertandingan ronde keempat, ia menyamakan kedudukan menjadi 8 poin tetapi tidak dapat menghentikan Little Kim Yeon-kong, Jung Yeon-ju mencetak 18 poin, tingkat keberhasilan serangan 48,39%, termasuk 3 blok, menjadikannya pencetak skor tertinggi kedua setelah Kim Yeon-kong. 24 poin Mega, tingkat keberhasilan serangan 45,10%, dan 19 poin Bukirik, 41,86%, dibayangi oleh kekalahan tersebut. Mereka kalah dalam blok tim dengan selisih 4-13 tembakan, dan melakukan 11 pelanggaran lebih banyak, 29-18 dibandingkan lawan mereka. Usai pertandingan, pelatih Ko Hee-jin mengatakan, pertahanan, semangat juang, dan konsentrasi para pemain Hengkuk sangat bagus. Sangat bagus sampai-sampai saya harus mengucapkan selamat kepada para pemain Hengkuk atas kemenangan mereka. Di sisi lain, kami juga melakukan banyak kesalahan yang seharusnya tidak kami lakukan. Mereka banyak menekankan hal ini selama latihan, tetapi ketika hal ini terungkap selama pertandingan, para pemain kecewa. Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik, dengan melakukan perbaikan. Jeong Gwancang sedang dalam krisis setelah menderita 2 kekalahan berturut-turut menyusul 13 kemenangan beruntun. Pelatih Ko Hee-jin berkata, kami hanya harus menjalani setiap pertandingan satu persatu. Persaingan untuk kejuaraan liga reguler menjadi sedikit lebih sulit. Namun, Anda tidak pernah tahu kapan situasi akan berubah. Masih ada 11 pertandingan tersisa. Saya pikir jika saya melakukan yang terbaik di pertandingan yang tersisa, kesempatan bagus akan datang, katanya. Pada tanggal 7, Jeong Gwancang akan mencoba memutus kekalahan beruntunnya melawan Hyundai di kandang sendiri. Komentar selanjutnya, reporter Kim Pyong-ho memberitakan, tren naik Jeong Gwancang yang sempat mengancam posisi puncak dengan 13 kemenangan beruntun yang belum pernah terjadi sebelumnya di divisi bola voli profesional wanita telah melambat. Mereka secara internal ingin terjun ke persaingan utama, tetapi pada tanggal 30 bulan lalu mereka kalah dari Hengkuk dalam pertandingan ketat di kandang sendiri, mengakhiri kemenangan beruntun mereka. Mereka juga kalah dalam pertandingan ulang 3 hari kemudian, kalah mengalami kekalahan beruntun. Ada juga kekhawatiran yang berkembang bahwa Jeong Gwancang yang kalah dalam kedua pertandingan melawan tim unggulan Hengkuk selama liburan tahun baru Imlek akan menderita akibat efek samping dari serangkaian kemenangan berturut-turut.
Saat kemenangan beruntun berlanjut, pemain kunci terus bermain dan stamina mereka menurun. Dan pada pertandingan melawan Hankook sehari sebelumnya, pergerakan para pemain tampak lebih lambat dari sebelumnya. Poin terakhir Kim Yeon-kong di akhir permainan juga diblok dan jatuh ke area wasit, tetapi itu adalah bola yang bisa diterima jika dia bergerak sedikit lebih cepat. Hilangnya stamina menyebabkan serangkaian kesalahan. Pada hari ini, pelatih mencatat 29 kesalahan. Mereka tidak teliti dalam mengelola kesalahan mereka, seperti Hankook yang mencatat 18. Chung Kwan-chang pada pertandingan sebelumnya juga membuat 31 kesalahan. Di sini, selama kemenangan beruntun, Chung Kwan-chang tidak punya pilihan selain sangat bergantung pada duo asing Megawati dan Bukirik. Stamina mereka juga menurun dan mereka melakukan serangkaian kesalahan. Dalam 4 ronde pertandingan terakhir, Bukirik mencatatkan rasio keberhasilan serangan yang rendah, yakni 35,6% dan melakukan 12 kesalahan besar sehingga menyerah dalam permainan. Pada pertandingan ulang putaran kelima, Mega mencetak 24 poin dan Bukirik mencetak 19 poin, tetapi tidak ada pemain domestik yang mencetak poin 2 digit. Bloker tengah Chung Ho-young hanya menyumbang 7 poin dan outside hitter Pyo Seung-ju hanya menyumbang 4 poin. Karena serangan pemain lokal lemah, setter Yom Hae-seon tidak punya pilihan selain mencari senjata utamanya Mega, dan serangan Mega yang telah kehilangan kekuatannya terus-menerus diblokir oleh tembok pemblokiran tinggi Kim Yeon-kong. Begitu kemenangan gemilang 13 pertandingan berakhir, krisis pun datang. Lawan Chung Kwan-chang berikutnya adalah Hyundai yang berada di posisi kedua. Jika Hyundai juga kalah, momentum dapat menurun cepat dengan kerugian ketiga berturut-turut. Cara tercepat untuk mengatasi efek samping kemenangan beruntun adalah dengan menang. Jika kekalahan beruntun ini terus berlanjut, menara yang dibangun dengan 13 kemenangan berturut-turut dapat runtuh dalam sekejap.